Selamat malam, sahabat keluarga dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali bertemu bersama dengan saya, Endi Darmawan dari Familyverse Indonesia. Dan hari ini kita berada di dalam satu acara. Hari ini kita berada dalam acara ngopi sore ya, ngobrol pintar soal relasi. Dan hari ini kita akan bersama-sama ngobrol seru bersama dengan Ibu Krisna Dewi Maharti. Dan hari ini kita bakal bahas satu topik yang menarik sekali sahabat keluarga. Karena hari ini kita mau bahas soal perselingkuhan. Kita adalah berhenti selingkuh. Wah, ini menarik nih ya. Siapa sih orang yang ingin atau akan merasa nyaman kalau pasangannya melakukan perselingkuhan? Pasti nggak ada yang mau ya. Kita semua ingin menjadi yang satu-satunya di hati pasangan kita. Nah, lalu apa yang terjadi dan bagaimana kita harus bersikap jika seandainya itu yang terjadi di tengah-tengah relasi yang sedang kita jalani, baik relasi kita sebagai pasangan suami istri atau mungkin kita yang sedang menjalani masa-masa berpacaran ya. Kurang lebih 30 menit ke depan kita akan ngobrol bersama dengan Ibu Krisna Dewi Maharti. Jadi kita langsung saja ngobrol bersama dengan beliau. Tapi Bu Krisna, selamat malam. Malam. Apa kabar Bu Kris? Waduh, Bu Baik. Krisna malam hari ini cerah sekali. Bajunya hitam kok cerah, ayo lipstiknya doang kali ya yang cerah. Iya, lipstiknya begitu terang dan ada sesuatu di matanya Bu Krisna ya. Oh, gitu ya. Nampak begitu jelas. Bu Kris, Gitu ya. hari Ya. ini kita bakal ngobrol satu hal yang serius banget, bukan cuma serius tapi juga obrolan kita bakal seru banget nih. Pasti banyak sahabat keluarga yang sudah join di dalam kesempatan malam hari ini penasaran nih apa sih yang sedang kita akan bicarakan di dalam kesempatan malam hari ini. Bu Kris, Ya. hari ini kan kita mau ngomongin soal perselingkuhan. Waduh. Ngeri-ngeri sedap ya. Satu topik yang ngeri-ngeri sedap nih ya. Yes. Kalau menurut Bu Krisna sendiri, selingkuh itu apa sih Bu sebenarnya? Selingkuh itu kan sebetulnya sebuah wujud ketidaksetiaan ya. Karena dia berpaling ke lain hati dari pasangan yang sahnya ya. Jadi karena dia berpaling ke lain hati dari pasangan sahnya, makanya biasanya kalau selingkuh itu selalu wujudnya sembunyi-sembunyi ya. Sembunyi-sembunyi, umpet-umpetan, ada hal-hal rahasia yang disembunyikan lah, dia nggak berani terbuka. Nah, itu bentuk ketidaksetiaan, sebuah kalau mau ngomong itu ya pengkhianatan cinta sebetulnya ya dari pasangan resminya. Itu kemudian berpindah ke lain hati, dia mulai main perasaan, main pikiran, fokusnya ke orang lain, pasangannya. Itu mulai berbagi ya, berbagi cinta, berbagi perasaan yang bukan kepada pasangan resminya. Itu kalau udah menikah loh ya, karena kadang selingkuh juga bisa ketika pacaran. Tapi topik saat ini khusus ke yang sudah menikah. Khusus yang sudah menikah ya, makanya kenapa ngeri-ngeri sedap nih. Jadi sebetulnya kalau bentuk-bentuk selingkuh sendiri apa sih? Bila mana sesuatu dikatakan selingkuh, misalnya ya, kalau seandainya nih ngintip-ngintip account-nya orang di Instagram misalnya. Misalnya si suami ngintip-ngintip perempuan di Instagram, account-nya ngepoin. Apakah itu sudah termasuk selingkuh? Kalau menurut Bu Krisna sendiri, sejauh mana sesuatu dikatakan selingkuh? Sebetulnya memang banyak ragam ya pendapat gitu ya. Ada yang alah cuman lihat-lihat doang, lirik-lirik doang tuh nggak apa-apa gitu ya. Tetapi ketika sudah mulai ada perasaan yang mulai muncul, bermain perasaan lah gitu ya. Kadang-kala nggak malam, nggak pagi, nggak siang. Kemudian selalu mulai terganggu pikirannya ke dia. Ini kan udah main pikiran, main perasaan. Sebetulnya itu bagian dari bentuk perselingkuhan yang belum ke ekstrim yang fisik. Awalnya kan perselingkuhan itu bisa perselingkuhan pikiran. Ya. Karena dia mungkin kagum, kemudian mengagumi, terbawa-bawa ke mimpi, dia selalu ingin ketemu, kemudian apa namanya ketika sering ketemu, kemudian ajak ngobrol, makan bareng, itu kan belum ada fisiknya. Tetapi ketika mulai ada sentuhan fisik, gandengan, ciuman, kata-kata mulai mesra, lah ini yang pasti menjurus kepada arah perselingkuhan yang ujungnya bisa kepada hubungan fisik, dalam artian kepada hubungan kelamin ya, bisa seperti itu. Seksual ya. Seksual. Bu Krisna, pertanyaannya yang bikin saya penasaran adalah begini.
dari sekian banyak kasus nih yang pernah Bu Krisna tanganin, yang Ya. lebih banyak selingkuh tuh laki-laki atau perempuan sih Bu sebenarnya? Secara natur sebetulnya harusnya laki-laki, walaupun dua-duanya Gitu kan ya bisa Bu? selingkuh. Ya, karena kan Pak Edi Oke. harus hati-hati nih ya, visual. Pria itu visual. Hmm. Lihat lipstik Hmm. merah saja, sementara yang di rumah nggak pakai lipstik, bisa aja tertarik. Hmm. Lihat wanita yang suka tersenyum, wanita yang ramah, sementara di rumah nggak pernah tersenyum, apa namanya, ditekuk terus mukanya, itu bisa aja tertarik gitu ya. Nah, karena natur laki-laki itu mudah tertarik secara visual apa yang dilihat, kecenderungannya memang kebanyakan laki-laki yang mudah tergoda, walaupun banyak juga wanita yang selingkuh. Kalau yang saya tangani, memang kalau yang saya tangani itu kebanyakan yang curhat kan perempuan. Ya, jadi yang dikeluhkan adalah pasangannya, suaminya yang selingkuh. Jadi kebanyakan kalau yang mampir ke tempat saya, yang saya tangani secara profesional sebagai konselor itu para wanita yang mengeluhkan suaminya yang selingkuh. Oke, ini menarik nih. Kalau menurut Bu Krisna nih ya, dari sekian banyak kasus yang pernah Bu Krisna tangani, apa sih yang menyebabkan orang berselingkuh? Apakah karena memang itu habitnya dia, atau ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan seseorang berselingkuh? Kalau menurut Bu Krisna apa? Banyak faktor ya Pak Endi, gitu ya. Terutama yang datang ke saya itu biasanya menikahnya awalnya juga sudah tidak benar langkah pernikahannya. Misalnya sudah hamil di luar nikah dulu, kemudian tidak puas, kemudian dari mertua tidak ada dukungan, keluarga besar kurang mendukung, itu bisa menjadi faktor berselingkuh. Tapi juga ada yang memang faktor-faktor itu kan kalau yang saya pelajari juga ada yang cuma iseng-iseng, ada juga memang yang ada yang iseng-iseng pengen nyoba gitu ya. Itu kan karakter orang kan beda-beda Pak Endi. Artinya orang-orang yang sadis, yang kekanak-kanakan itu bisa jadi karena masih tidak dewasa gitu ya. Itu bisa jadi iseng-iseng coba-coba untuk selingkuh. Ada kesempatan soalnya, ada peluang ya ketika dia mungkin dalam tugasnya banyak keluar kota dan dia tidak imannya nggak kuat, pribadinya nggak dewasa, ada kesempatan. Apalagi misalnya ada orang-orang yang juga ingin dapat uang lebih, gitu ya. Kalau selingkuh nanti dibiayain ini itu, dikasih uang, itu juga faktor ekonomi juga bisa. Jadi banyak faktor, bisa juga ketidakpuasan secara emosional dengan pasangannya, dia jarang didengar, jarang dipuji, sementara di kantor banyak yang muji, kok kamu cantik, kamu langsing ya, awet muda, atau mungkin bapak-bapak nggak pernah dipuji istrinya, kemudian oleh sekretarisnya atau mungkin oleh banyak stafnya, bapak awet muda ya pak, masa iya sih ya. Di situ dari awal-awal yang ketidakpuasan secara emosi itu bisa menjadi awal perselingkuhan gitu ya. Kemudian adanya ketidakintiman, adanya apa ya, tidak dihargai dalam pernikahan, dia diremehin, tidak pernah dianggap, kemudian dengan orang lain kok dia diterima, kok dia merasa dihargai, itu juga bisa menjadi faktor untuk menjadi pemicu dari perselingkuhan. Oke, nah jadi sahabat keluarga, ternyata perselingkuhan itu pasti tidak pernah terjadi secara tiba-tiba ya. Pasti di balik itu semua ada alasan-alasan yang menyertainya ya. Meskipun kita tidak bisa membenarkan tentunya perselingkuhan. Tetapi kalau dari penjelasannya Bu Krisna bahwa ada banyak faktor yang bisa membuat seseorang melakukan perselingkuhan. Kalau menurut Bu Krisna sendiri, selingkuh sendiri bisa jadi sebuah habit nggak sih Bu? Misalnya beberapa kasus, misalnya saya pernah dengar ketika pacaran dulu dia pernah pacarnya berselingkuh, kemudian dimaafkan gitu ya, karena nangis-nangis nggak pengen diputusin, meskipun dia berselingkuh dia minta maaf lah dengan segala kesalahan. Pas menikah melakukan lagi hal yang sama. Nah kalau ketemu yang seperti ini, Bu Krisna sendiri melihatnya seperti apa? Bisa. Kalau pertanyaannya apakah selingkuh bisa menjadi habit, bisa. Apalagi ketika lingkungan keluarga besarnya memang modelnya kayak gitu. Ya, role modelnya itu dari kakeknya, dari papahnya, pak de budenya, om tantenya. Kok semuanya melakukan hal itu. Jadi kemudian dia tidak ada sebuah nilai-nilai yang
ini ternyata salah ya, ini ternyata tabu ya, oh ini asusila ya, ini amal, dia nggak pikir seperti itu. Ah, dulu sudah biasa playboy misalnya ya, gonta-ganti kok ya enak, kok ya nyaman. Ah, nanti ketika menikah pun juga bisa dilakukan hal-hal yang seperti itu, artinya tidak ada perubahan dalam dirinya. Nah, ini bisa saja menjadi sebuah habit. Terlebih ketika tadi saya katakan lingkungannya itu sangat mendukung untuk hal itu. Oke. Ini Pak Him ikut berkomentar nih. Pak Him bilang ternyata survei di berbagai negara justru wanita lebih banyak yang berselingkuh daripada pria. Wah, ini menarik nih. Kalau menurut Bu Krisna nih, pasti model yang bicara Pak Him. Diundang juga nih sebagai narasumber ya. Bu Krisna, pasti ada bedanya kan model perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang pria dengan model perselingkuhan yang dilakukan oleh wanita. Ada bedanya nggak sih, Bu? Apakah misalnya gini, karena pria itu lebih pakai logika, pria itu mungkin bisa berselingkuh tanpa melibatkan hati misalnya ya, Bu. Contoh ya, misalnya pergi ke panti pijat plus-plus dan lain sebagainya. Tapi kalau wanita, karena wanita itu pakai perasaan, lebih akhirnya juga melibatkan hati di dalamnya. Begitu nggak? Memang kalau wanita itu kan lebih ke sikapnya emosional ya Pak. Jadi pakai hati yang mendalam. Jadi untuk selingkuh tuh sebetulnya nggak mudah ya. Kecuali memang dia udah punya habit ya, atau mungkin lingkungan dari kecil itu udah membentuk dia untuk pindah ke pria satu, pria yang lainnya. Tapi pada dasarnya kalau natur wanita itu dia sangat pakai hati, sangat dalam. Kalau tidak merasakan rasa nyaman, dicintai, dikasihi, tidak bertemu 1, 2, 3, 4, 5 kali, itu akan susah. Ya, tidak melihat karakter-karakter yang bagus, atau mungkin tidak sering mendengar pujian. Kan wanita lemah di telinga. Jadi kadang dipuji sekali, dipuji 2 kali, bisa klepek-klepek ya, 3 kali. Tapi kalau pria, apalagi pria untuk misalnya tadi yang dikatakan jajan dengan wanita lain tanpa perasaan, itu kan perselingkuhan sudah termasuk persetubuhan, perzinahan gitu ya, lebih ke seperti itu. Hanya sekedar memuas nafsu seksual bisa pria karena hanya logika. Logika artinya gini, kalau pria itu seks kan sesaat, maunya sekarang ya sekarang ayo. Tapi kalau wanita itu seks itu sebetulnya sehari, harus dulu dari pagi, dari siang, harus dilayani, harus rasa nyaman, artinya lebih sulit untuk melakukan hal-hal yang sifatnya perselingkuhan. Walaupun tadi memang Pak Him datanya tadi bahwa semakin banyak di negara-negara besar wanita, lah mungkin memang karena kesibukan pria yang tidak menghormati wanita, kurang waktu, kurang memuji, tuntutan ekonomi yang tinggi sehingga tidak ada waktu kebersamaan. Sementara wanita butuh dicintai, dipeluk, dipuji, diajak rekreasi, dicukupi, diajak ngobrol. Keintiman wanita kan itu. Ngobrol yang lama dengan pasangannya. Nah kalau pasangan ini para suami kalau yang denger ya, pasangan ini para suami tidak punya waktu buat istrinya, sementara istrinya itu haus akan hal itu, ya bisa jadi istrinya mudah sekali untuk jatuh ke pria-pria yang lain karena pujiannya, karena dilayani ya. Modelnya memang kalau model tipikal perselingkuhan ya macam-macam juga. Kalau wanita suka memberi makanan, senyuman, ya laki-laki bisa juga langsung kamu cantik, mau nggak ya, yuk kita jalan bareng loh, bisa ya, bisa saja langsung to the point seperti itu. Oke, itu menarik sekali. Bu Kris, apa sih dampak yang ditimbulkan ketika pasangan berselingkuh? Apa dampaknya, Bu? Waduh, dampaknya itu luar biasa ya, pasti untuk pasangan yang diselingkuhi itu pasti hancur hati, bisa parno gitu ya, curigaan asal suami pergi sebentar atau istri yang selingkuh siapa nih pokoknya itu ya, itu pergi sebentar aja bawaannya udah gelisah ya, karena dia udah merasakan bagaimana hancur hatinya gitu ya, marah kadang-kala bisa meluap-luap amarahnya, nggak ada apa-apa bisa menggebu-gebu marahnya, meledak-ledak. Jadi relasi makin tidak baik itu sudah pasti dampak perselingkuhan. Relasi nggak bagus, kemudian juga bisa untuk yang diselingkuhi itu kayaknya nggak ada kekuatan, nggak ada daya, ya malas, disorientasi, nggak ada tujuan hidup ini. Makanya nggak jarang kan kita mendengar bahwa gara-gara ditinggal selingkuh, pasangannya dia bunuh diri, kemudian juga ada yang gila, itu sampai se-ekstrim seperti itu, ya. Jadi
kadangkala di pelupuk pikiran matanya itu selalu terbayang-bayang bagaimana pasangannya berselingkuh. Apalagi kalau sampai dia tahu orang yang diselingkuhi itu, tiba-tiba saja bisa menari-nari terus di dalam benak pikirannya yang itu membuat emosinya nggak stabil. Nah, kalau emosi nggak stabil, pasti hubungannya kan jadi nggak bagus dengan pasangannya. Bisa teriak-teriak, bisa tidak percaya lagi, males masain lagi, males ngapa-ngapain, kayaknya nggak ada kekuatan. Pengennya hidup ini mati aja, nggak ada daya. Itu yang sering kali juga saya tangani dalam keluh kesah sebagai seorang istri yang suaminya selingkuh. Walaupun sekali lagi banyak juga istri yang selingkuh loh ya. Oke. Bu Krisna, ini ada pertanyaan menarik nih ya. Kenapa lebih sulit pria memaafkan istri yang selingkuh daripada wanita memaafkan suaminya yang selingkuh? Orang tua saya cerai karena ibu saya selingkuh dan ayah benar-benar tidak bisa memaafkan. Meski sebelumnya ayah 3 kali selingkuh, tapi dimaafkan ibu saya. Nah ini ya, biasanya sih wanita yang sulit sekali untuk memaafkan. Tetapi kalau sampai ada pria yang sulit untuk memaafkan gitu ya, karena memang ya harga diri masing-masing orang kan berbeda. Ya, kalau dia sebagai orang yang memang punya kedudukan yang tinggi, harga dirinya juga nilai dirinya tinggi, wah dia bisa akan marah-marah nggak karuan ya, bahasa saya itu artinya marah-marah yang luar biasa meledak-ledak, walaupun dia pernah selingkuh 3 kali, karena harga diri dia, keakuan dia maunya dihormati, maunya dilayani, dia nggak mengevaluasi diri, dia malunya kemana-mana, ya. Mungkin istrinya itu juga balas dendam, bisa jadi dia 3 kali selingkuh, kemudian dia udah nggak tahan juga. Lah, dampak yang pertama yang orang tahu, kalau sampai orang tahu, keluarga, tetangga, itu kan malunya luar biasa. Lah, rasa malu yang besar karena pasangan selingkuh ini menurunkan harga diri. Ya, nilai dirinya turun. Makanya kadang-kala kemudian untuk pria, ketika kita kan tahu ya, kebutuhan pria yang utama itu dihormati. Kalau sampai istri sudah selingkuh, itu rasanya hormatnya kan udah nggak ada nilainya nih. Buat dia itu aku nggak ada nilainya. Ya ini pantas kasih pelajaran nih. Gitu ya, dia lupa bahwa istrinya pun perlu dikasihi, istrinya pun perlu didengarkan, istrinya pun, nah ini yang pria nggak pakai logika, pokoknya kamu salah aja deh. Itu yang kadang-kala kemudian susah untuk memaafkan gitu ya. Sebetulnya selingkuh itu laki-laki maupun pria, wanita sama-sama susah. Untuk memaafkan susah sekali. Kalau tidak belas kasih Tuhan ya, hikmat dari Tuhan dalam doa-doa dia, itu akan sulit sekali untuk bisa sampai benar-benar memaafkan. Itu yang harus dipahami. Dan mungkin karena memang konteks kita ya Bu ya, konteks saya menyebut konteks apa ya, maksudnya iya terkadang misalnya ketika pria berselingkuh ya dianggap oh ya wajar. Gitu kan pria, sementara kalau wanita melakukan perselingkuhan itu bisa jadi sebuah gitu ya? bahkan bukan cuma suaminya yang marah, tapi masyarakat di sekitar juga bisa marah misalnya karena wanita melakukan perselingkuhan, sehingga itu akhirnya yang menjadi sebuah paradigma yang cukup banyak dipegang oleh para pria, merasa bahwa wanita itu tanda kutip ya, boleh pakai istilah misalnya kelas kesekian sehingga tidak boleh melakukan perselingkuhan. Kalau pria dianggap masih cukup wajar, bisa juga karena kayak begitu ya, terlepas dari memang pria pride-nya cukup tinggi untuk dihargai dan lain sebagainya. Ini ada pertanyaan yang sebenarnya udah dibahas di awal tadi nih. Yang termasuk selingkuh itu apa saja sih Bu? Tadi Bu Krisna sudah infokan bahwa ketika melibatkan hati, kemudian ketika terjadi hubungan seksual bersama dengan orang yang bukan pasangan, kemudian sudah mulai terus memikirkan dia, itu sudah menjadi perselingkuhan ya Bu Krisna ya. Bu Kris, tadi kan kita ngomongin soal dampak dari perselingkuhan. Yang mau saya tanyakan adalah begini. Upaya preventif, pencegahan nih, pasti semua sahabat keluarga nggak kepengen dong pasangannya selingkuh. Gimana Bu caranya Bu supaya pasangan kita nggak selingkuh? Apa dipasangin GPS? Jadi handphonenya kita lacak kemana dia pergi? Apa perlu diikat kakinya? Atau kemana-mana dia pergi kita kudu ikutin? Gimana nih menurut Bu Krisna supaya nggak selingkuh nih Bu pasangan Bu? Ya, tentunya dari awal kita udah banyak membicarakan ya, sejak mau menikah itu bahwa kita harus dibangun atas dasar trust. Artinya percaya satu sama lain. Dan kepercayaan itu harus dimulai, dibuktikan sejak pacaran.
bahwa memang kedua-duanya saling mencintai, saling setia. Karena selingkuh itu kan memang bentuk ketidaksetiaan. Jadi kalau ada peluang dia mau menggunakannya. Bahkan kadang-kala cari-cari kesempatan. Nggak ada peluang aja cari-cari kesempatan. Cari-cari peluang. Ini kan selingkuh itu seperti itu. Jadi untuk supaya tidak selingkuh, ya memang kita pastinya kita itu butuh keintiman ya. Secara spiritual kita juga harus kuat dalam doa-doa kita berdua. Jangan cuma doa sendiri. Karena memang godaan di luar tuh banyak sekali ya. Godaan di luar banyak sekali ya. Kadang-kala ada orang yang ngomong, nggak apa-apa suamiku selingkuh. Yang penting nggak di depan mataku. Itu kan nggak benar juga. Nggak apa-apa suamiku selingkuh. Yang penting hartanya sudah di tangan anak-anakku, semua warisannya. Kan bukan cuma masalah itu. Tetapi bagaimana ketika kita membangun pernikahan ini melibatkan Tuhan, kita tahu hidup kita ini, oke, kita bisa bohongin pasangan kita. Tetapi Tuhan tidak bisa dibohongin. Jadi untuk membentengi ya kita harus kuat dalam doa dan takut akan Tuhan. Kalau kita nggak takut akan Tuhan, kita nggak menyadari hidup kita itu selalu dalam pengawasan Tuhan. Saenake dhewe hidup ini. Tapi ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini ada dalam pengawasan yang di atas, walaupun kita bisa bohongi pasangan kita nggak akan semena-mena. Makanya bangun kehidupan iman yang kuat, supaya tidak mudah selingkuh. Bangun keintiman secara emosional, rekreasi bersama, kemudian waktu-waktu santai berduaan, setiap hari yuk minimal 10 menit fokus ke pasangan kita, ya. Itu penting sekali. Dulu kalau pacaran bicara 2 jam cukup, bahkan kurang, ya rasanya. Sekarang coba 10 menit saja deh. Mari kita introspeksi, 1/4 jam, 15 menit, benar-benar fokus tanpa handphone, tanpa ada makanan, tanpa ada televisi yang hanya berdua. Entah mau pijet-pijetan, mau bersanda gurau tentang hari ini ada lucu-lucu apa. Mari kita ciptakan hal itu. Itu yang membuat kita kemudian merasa berarti satu sama lain. Merasa dipentingkan. Nah kalau ini terjadi, kita ada keintiman, keakraban, ya mana mungkin sih kita akan membuka peluang ke lain hati, rasanya kok susah ya dengan kekuatan iman, doa, dan keintiman satu sama lain itu. Itu yang harus menjadi benteng pernikahan kita. Ya, karena memang tidak bisa dipungkiri, tantangannya banyak di luar sana ya, Bu ya. Kalau mau ngomongin lebih cantik, mungkin banyak yang lebih cantik. Yang lebih ganteng, pasti banyak yang lebih ganteng. Lebih menarik, pasti banyak yang lebih menarik. Tapi poinnya adalah sejauh mana kita tetap terus menumbuhkan cinta antara kita dengan pasangan kita. Ada satu pertanyaan menarik nih. Apakah normal, titik 2, kondisi bahwa seorang pria melihat wanita yang lain itu lebih bagus fisiknya, lebih cantik fisiknya dibandingkan istrinya? Lebih cantik, lebih seksi, lebih kurus. Apakah tindakan seorang suami seperti itu dikategorikan juga selingkuh? Mungkin maksudnya seperti itu ya. Gimana tuh Bu Krisna? Kita lihat ya kalau pas lagi jalan di mall nih Bu, terus bilang sama istrinya, tuh lihat tuh cantik tuh kayak gitu, gimana tuh Bu Kris? Ya, pastinya kalau itu tidak menjadi habit ya, tidak menjadi habit terus kemudian tidak ditindaklanjuti, kan cuma sebatas itu. Itu kan wajar saja ya. Habis itu langsung ke Anda lagi, mendampingi Anda gitu ya. Tapi kalau kemudian sampai Anda dilupakan sebagai pasangannya, dia lihat dari ujung kaki ke ujung rambut, kemudian mbak minta nomor handphonenya dong, ibu boleh minta nomor handphonenya, tinggal di mana? Lah ini namanya sebuah awal perselingkuhan. Tetapi kalau cuma sekedar sambil lalu yang tidak memasukkan ke pikiran, ini yang poinnya ya, tidak masukin ke pikiran, tidak masuk di perasaan, itu masih kategori normal ya. Jadi kita jangan terlalu juga cemburu atau terlalu melihat pasangan kita itu aneh, ya nggak normal. Tetapi kalau setiap kali kok selalu sampai noleh ke belakang gitu ya, nggak lihat Anda ya, itu pasti ada hal-hal yang perlu dibicarakan ya. Artinya bilang aja kalau memang Anda tidak sreg, tidak suka, atau kurang merasa diperhatikan, nggak etis lah seperti itu, kan ada aku istri kamu. Atau mungkin kalau sampai seperti itu sengaja dilakukan, lah mari kita juga introspeksi diri sebagai istri. Nah ini mari banyak faktor yang kita mesti coba lihat. Tetapi sekali lagi kalau cuma sekedar lihat, kemudian fokusnya kembali ke Anda lebih banyak, itu bukan perselingkuhan.
Ya, karena cinta itu harusnya belajar untuk bisa saling menghargai ya, Bu ya. Mm-mm. Ketika kita mencintai bukan cuma sekedar menginginkan segala kelebihan yang dia punya, tetapi juga kita belajar untuk menerima segala kekurangan. Karena bukankah kita memang diciptakan untuk bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Bu Kris, Ya, pertanyaannya gini, kalau seandainya dia yang melakukan perselingkuhan. hmm. Nah, tadi kan Bu Kris sempat bilang tuh, kadang perselingkuhan bisa jadi sebuah habit ya. Apa yang perlu dilakukan, Bu? Misalnya ketika dia berpikir, iya ya, capek loh kayak begini terus. Aku pengen belajar mencintai pasanganku dengan baik. Aku pengen berubah, pengen bertobat. Apa menurut Bu Krisna apa yang perlu dilakukan? Maksudnya gimana? Maksudnya siapa yang mau Misalnya berubah ada nih? orang yang berselingkuh. Kan Mm-mm. misalnya dia pengen berubah, kan pasti ada step-stepnya nih. Misalnya Oh, dia datang kepada ah. ibu, ya dia merasa dia pengen berubah nih. Kan. Gimana Bu? Kira-kira berikan advice apa sama dia? Karena kan kadang kalau itu sudah jadi habit kan susah Bu ya. Susah. Kita Hmm. sebutlah bukan cuma berselingkuh ya, misalnya kebiasaan berjudi, kebiasaan Merokok. mabuk-mabukan Hmm. misalnya, ya kebiasaan mencuri misalnya, kebiasaan korupsi kan nggak mudah untuk stop itu. Gimana Hmm. caranya? Ya pasti yang pertama saya akan hargai ya, akan acungin jempol untuk niat dia dulu. Itu sudah bagus. Hmm. Karena untuk sesuatu yang berubah itu memang harus yang pertama timbul dari niatnya dia dulu. Ya, kalau ke konselor pun kita mau ngasih istilahnya alternatif masukan apapun akan susah kalau dia sendiri belum kebuka. Jadi kalau ada orang yang sudah berkali-kali habitnya itu selingkuh, kemudian Bu, saya pengen stop, luar biasa. Hmm. Betul Pak, betul Bu, stop itu. Lah langkah-langkahnya baru kita coba tanya. Kalau konselor kan nggak boleh memberikan nasihat, tapi gimana Pak langkahnya ketika mau stop itu? Baru kan kemudian ya saya sekarang akan fokus ke istri, ya lebih banyak fokus ke istri, kemana-mana yuk coba untuk berikan waktu dianterin, coba untuk cari banyak kesibukan, karena orang-orang selingkuh tuh banyak kan nggak terlalu banyak kesibukan atau kurang kesibukan, jadi pikirannya hanya kepada selingkuh. Tapi kalau kita memberikan kesibukan yang benar-benar sibuk, mana ada sih kita bisa selingkuh gitu ya, walaupun bisa juga, tetapi selingkuh itu kan memberikan waktu banyak, perhatian banyak. Kalau kita menyibukkan diri dengan hal positif, dengan melakukan hobi, lah itu yang akan kita berikan saran-sarannya, hobinya apa, berapa kali dilakukan, mungkin bisa ditingkatkan, kemudian apa saja setiap hari yang bisa dikerjakan, cari komunitas-komunitas yang membangun, kemudian belajar untuk memberikan waktu, kepercayaan, pelayanan lebih pada pasangan. Jadi tidak membiarkan diri di luar sana. Berhenti stop untuk digoda dan ambil keputusan tadi untuk lebih kepada pasangan dan menyibukkan dengan hal-hal yang positif serta hobi-hobi yang positif. Itu langkah-langkahnya. Oke, wow, menarik. Ini ada satu pertanyaan dari Mayang Ninda. Ya. Apakah tindakan selingkuh itu ada sifat menurun? Tadi Bu Krisna sempat singgung juga ya. Sifat menurun dari orang tuanya. Karena saya ada teman diselingkuhi dengan pasangannya, ternyata mantannya itu ada riwayat ayahnya juga selingkuh dari ibunya. Menurut Bu Krisna gimana, Bu Kris? Ya, ada pengaruhnya. Pastilah ada pengaruhnya ya dari orang tuanya. Kalau dia tidak kemudian mengambil keputusan untuk papa mamaku pernah selingkuh, tapi aku tidak akan pernah selingkuh. Ya, itu bisa terjadi kalau memang tidak ada komitmen dalam diri untuk tidak selingkuh. Karena orang tua sudah selingkuh, bahkan mungkin juga ada keluarga-keluarga dekat kita yang selingkuh, itu yang kemudian mempengaruhi. Karena tidak ada sebuah nilai yang bisa diteladani. Role modelnya itu nggak ada. Keteladanan dari orang tua nggak ada. Akibatnya ya teladannya buruk, selingkuh ya dia pun bisa ikut selingkuh. Potensi untuk ikut pada apa yang sudah orang tua lakukan. Tetapi tidak semua seperti itu loh ya. Jadi jangan kemudian kita pukul rata, nggak boleh. Karena sekali lagi ada juga yang bilang bahwa saya tidak akan selingkuh seperti orang tua saya, walaupun orang tua saya selingkuh. Komitmen itu yang membuat dia bisa terhindar dari perselingkuhan. Tetapi kalau tidak punya komitmen seperti itu, pasti akan lebih banyak nurun ya. Dan bisa sangat mempengaruhi untuk ikut juga melakukan perselingkuhan ketika sudah bapak ibunya selingkuh, kakek neneknya selingkuh, itu kemungkinan besar bisa juga terjadi.
Oke, ya karena memang kita pada dasarnya setiap kita tuh dibentuk juga oleh lingkungan kita, mempengaruhi Ya, walaupun seperti yang Bu Krisna bilang tadi tidak mutlak, pasti kita akan menjadi sama seperti orang tua kita atau seperti orang dewasa yang ada di luar kita. Karena tetap ada support system yang lain ya, misalnya mungkin dia berada di lingkungan rohani yang baik, yang mengingatkan dia bahwa apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu tidak benar, dia punya pembimbing yang mengarahkan dia. Jadi tetap ada support system yang bisa membuat seseorang tidak selalu dipengaruhi oleh lingkungannya. Wow, setuju banget. Bu Kris, nggak terasa waktu kita udah ya, 30 menit ngomongin soal selingkuh nih kayaknya nggak akan iya pernah ya, habis nih ya. Ini topik cepet yang banget. menarik banget karena selingkuh tuh memang sesuatu yang complicated, tapi pada kenyataannya realitanya banyak sekali orang yang Banyak. terjebak di dalamnya. Banyak yang terjebak di dalamnya. Bu Kris, boleh dong kasih tips-tips praktis buat pasangan-pasangan, baik yang dalam upaya pencegahan atau mungkin yang saat ini sedang mengalami pasangannya sedang melakukan perselingkuhan. Mungkin boleh kasih tips-tips praktis, Bu Kris. Ya, untuk saat ini yang pasangannya sedang melakukan perselingkuhan, tentu Anda hancur hati ya, remuk hati, rasa dikhianati. Belajarlah untuk belajar. Belajar itu artinya nggak langsung bisa. Belajarlah untuk bisa Hmm. menerima apa yang hilang. Artinya perhatian yang hilang selama ini dari pasangan Anda yang selingkuh. Apalagi ketika pasangan Anda sudah mengakui dan mau bertobat, yuk belajar menerima. Ya, ikhlas gitu Hmm. ya. Karena apa namanya hanya itu yang memampukan untuk kembali kita bertahan menyatu kembali. Kalau kita kemudian Hmm. mengungkit-ungkit terus, jadi yang kedua tahapannya selain tadi terima dengan ikhlas, jangan ungkit-ungkit. Kalau kita mengungkit-ungkit Hmm. terus mau sampai kapan ini akan selesai? Hmm. Pasti akan luka-luka dan keributan demi keributan terus-menerus. Makanya Ya. kita hanya bisa memaafkan sungguh-sungguh kalau kita memang minta pertolongan dari Tuhan. Kita kan juga manusia Hmm. yang terbatas ya kesabarannya, dan kita juga punya perasaan yang kadang-kala kalau sakit itu susah untuk memaafkan. Makanya kita butuh satu Hmm. kekuatan dari Tuhan melalui doa-doa kita supaya bisa menerima tanda kutip ya ketidaksempurnaan pasangan kita, karena kita pun tidak sempurna. Itu buat Hmm. pasangan-pasangan yang saat ini mungkin ada yang sedang diselingkuhi sehingga rasa Hmm. terluka hatinya gitu ya. Akui di hadapan Tuhan kalau terluka, akui dengan menangis gak apa-apa gitu ya. Tapi juga harus belajar untuk saya untuk menerima. Makanya sebetulnya kalau pada saat ini ada yang mendengarkan yang sedang selingkuh dan pasangan Anda mengatakan saya tetap menerima kamu kok, Pah, Mah, walaupun kamu pernah dengan yang lain, bersyukurlah, hargailah luar biasa. Ya, benar-benar itu harus dihargai, itu pengorbanan yang luar biasa. Dan untuk pasangan-pasangan yang untuk mencegah, sekali lagi bangun keintiman. Keintiman Hmm. dalam hati, dalam emosional, ya hargai suami Anda, ya hadir untuk istri Anda, cintai dia, banyak-banyaklah waktu untuk rekreasi, untuk berdua, bercengkrama, dan juga selalu berdoa bersama-sama. Karena godaan di luar itu luar biasa, sangat banyak. Dan kita kalau bekerja kan kadang-kala juga waktu kita jauh lebih banyak daripada di rumah. Ya, kita Ya. bekerja 8 jam, untuk saat ini memang kita sedang work from home ya gitu ya. Tetapi kalau hari-hari biasa kita bekerja itu waktunya kan lebih banyak di luar rumah daripada dalam rumah. Jadi kekuatan doa dan keintiman kita dengan pasangan itu yang harus terus senantiasa dibangun. Jadilah sahabat yang baik buat pasangan Anda gitu ya. Pastikan dia nyaman dengan keberadaan Anda. Entah senyuman Anda, pelayanan Anda, kata-kata Anda, jangan menyalahkan, jangan banyak menuntut. Itu yang sebetulnya membuat pasangan nyaman. Itu Pak Endi, saran saya untuk tips-tips bagi siapapun yang saat ini mendengarkan live IG kita ya, Family First Indonesia. Wow, terima kasih Bu Krisna. Ya, banyak hal yang kita bisa dapatkan di dalam kesempatan malam hari ini dan yang pasti jangan pernah berhenti berjuang untuk sebuah relasi ya, seberat apapun, selelah apapun. Tadi Bu Krisna udah terus ngingetin kita yang paling penting adalah terus berharap kepada Tuhan. Biar Ya, Tuhan yang boleh tolong kita untuk boleh melewati tantangan seberat apapun di tengah-tengah relasi yang sedang kita jalani. Oke, Bu Krisna terima kasih untuk ngobrol kita malam hari ini. Thank you sahabat keluarga untuk ngobrol malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam Bu Krisna. Selamat malam sahabat keluarga. Sampai bye. bertemu lagi nanti.